warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Benar. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi ceria, gitu ya? Iya. Selamat pagi anak-anak. Pagi ceria. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari ini ada yang belum bisa berangkat? Ada. Kenapa? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini ada yang tahu kita mau membahas apa? Belum ada yang tahu ya. Hari ini kita akan belajar barisan aritmetika. Nah, tapi sebelum itu pertemuan kemarin kita sudah belajar apa sih? Pola bilangan. Ya, benar ya. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa itu pola bilangan? Sudah ingat? Oke, tidak apa-apa. Jadi teman-teman, pola bilangan kemarin itu adalah susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur. Contohnya 1, 3, 5, 7 yang merupakan pola bilangan apa? Benar ya. Lalu 2, 4, 6, 8 yang merupakan pola bilangan apa? Tapi kalau anak-anak, kenapa sih kita harus belajar barisan aritmetika? Memang ada kaitannya di dalam Al-Quran. Nah, jadi anak-anak, sebelum para ilmuwan menemukan barisan aritmetika, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlebih dahulu memberikan tanda adanya barisan aritmetika ini di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 27. Walau mas yang di sini dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna thalathatuhum rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum min duni wa yaquluna sab'atun wa thaminhum kalbuhum wa rabbi a'lamu bi'adadihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tu'minu fihim illa mira'an mudhawwira wa tasaqfihim minhum ahada. Terima kasih banyak ya. Sama. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang menerka-nerka jumlah dari Ashab Kahfi. Jadi gini, ada yang menerka 3 pemuda dengan 1 anjingnya yang di dalam gua itu, ada yang menerka 5 pemuda dengan 1 anjingnya, dan ada juga yang menerka 7 pemuda dengan 1 anjingnya dan seterusnya. Nah, 1, 3, 5, 7 ini, teman-teman, ternyata merupakan konsep dari barisan aritmetika. Nah, jadi melalui pembelajaran discovery learning dan pendekatan saintifik dengan gotong royong, berpikir kritis serta dinamis dan inovatif kali ini, Ibu harap kalian bisa menemukan rumus suku ke N barisan aritmetika. Oke, sekarang perhatikan bentuk layar. Di sini ada tulisan angka 1, 5, 9, 13. Pertanyaan pertama, angka berapa setelah 13? 17. Oke. Kalau angka setelah 17? 1. Wow, exactly, 21. Kok bisa ya kita tahu angka setelah 13 itu 17 dan setelah 17 itu 21? Kenapa kira-kira? Iya, benar. Jadi kita tahu karena barisan ini, anak-anak, itu terus-menerus membentuk sebuah pola yang berulang. Nah, inilah yang kita sebut dengan barisan aritmetika, yaitu barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda tetap. Dimana di sini selisihnya berapa? 4. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Suku atau bilangan ke 100 dari barisan ini kira-kira berapa? Ada yang tahu? Apakah kita harus menghitung satu-satu? Ya. Nah, makanya ini kita perlu yang namanya
rumus suku kalau kita anggapkan dari bilangan barisan aritmetika. Oke, kalian siap untuk belajar sambil bermain? Siap. Oke, di sini ibu punya kaca batik. Nggak seperti kaca dan bermotif batik ya. Jadi ini adalah singkatan dari kantong cerdas barisan aritmetika. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok terlebih dahulu sebelum memainkan kata batik. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, itu juga akan memberikan nomor aktivitas yang harus kalian kerjakan bersama dengan kelompok masing-masing. Silakan satu kelompok menunjuk juru tulisnya. Ya, silakan kalian buka dulu gambar aktivitasnya. Nanti ngisi identitas di akhir aja ya. Nah, di sana ada 7 aktivitas. Secara main, nanti aktivitas pertama dan kedua, ibu akan meminta perwakilan dari kelompok 1 untuk membantu memainkan kaca batik. Kemudian untuk aktivitas keempat, ibu akan meminta perwakilan dari kelompok 2 membantu memainkan kaca batik. Dan begitu seterusnya. Nah, kalian yang tidak menjadi perwakilan, silakan menyimak. Kemudian mulai berdiskusi dan sambil mengerjakan lembar aktivitas. Sampai sini paham? Oke, kita langsung saja ya. Aktivitas pertama, silakan. Enggak ini. Silakan teman-teman menyimak. Aktivitas pertama silakan. Aktivitas pertama yaitu ambillah soal dalam amplop yang telah disediakan pada meja pembelajaran kaca batik, kemudian tuliskan susunan angka yang diperoleh di dalam soal tersebut di dalam kotak-kotak berikut. Jadi yang pertama mengambil amplop ini, terus angkanya ditulis di sini. Nah, silakan teman-teman. Angkanya tertulis 2, 4, 2, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Dan aktivitas kedua, masukkan cacing sesuai dengan jumlah angka yang tertera dalam soal. Terima kasih Mbak Lena, silakan duduk kembali. Selanjutnya, sudah aktivitas ketiga. Jika tes pertama dimisalkan sebagai U1, tes pertama yang berisi 2 ini dimisalkan sebagai U1. Tes kedua sebagai U2, tes ketiga sebagai U3 dan seterusnya. Maka silakan bersama dengan kelompok anak-anak melengkapi kolom di bawah. Sudah semua? Ya. Sekarang lanjut aktivitas keempat. Ibu minta perwakilan kelompok 2. Mau bisa ke depan membantu ibu? Misalkan penyayang kancing di gelas pertama dinyatakan dengan A. Masukkan kancing ke dalam setiap kantong berwarna hijau dengan ketentuan jumlah kancing setiap kantong hijau sama dengan A. Berarti yang dimasukkan ke kantong hijau 2 kancing.
Nah, selanjutnya teman-teman, aktivitas kelima. Silakan perwakilan dari kelompok 3 bisa maju ke depan. Perhatikan gelas kedua sampai dengan gelas kelima, kemudian pindahkan semua sisa kancing ke dalam kantong berwarna orange di bawahnya dengan jumlah yang sama rata. Ini kita masukkan ke dalam kantong yang orange dengan jumlah sisa yang ada di bagian ini. Terima kasih Mbak. Jadi semuanya sudah terbagi rata di kantong berwarna oranye ya, dengan jumlah yang sama. Silakan perwakilan dari kelompok 4 nanti ke depan. Dari aktivitas rumah maka diperoleh bahwa setiap kantong berwarna oranye yang berisi berapa? Silakan diisi. Sebagai B, lalu tuliskan apa yang kalian peroleh dari melihat kantong orange dan hijau pada label-label tersebut. Oke, jadi tadi kantong hijau itu jadi A dan orange sebagai B. Jadi apa yang bisa Mbak Sarah kamu tuliskan di sini? Ini seperti A, jadi ini A plus B. Kamu tuliskan A plus B. Lalu yang gelas U3 A plus 2B. A plus 2B. Yang gelas keempat dan yang terakhir A plus 4B. Oke. Terima kasih Mbak Ina, silakan kembali. Nah, terakhir teman-teman, ini adalah intinya. Setelah melaksanakan semua aktivitas tadi, silakan isi kesimpulan di lembar aktivitas masing-masing. Sudah selesai mengisi aktivitas 7? Sudah. Oke, Ibu minta sudah semuanya? Sudah. Oke, Ibu minta sekarang kelompok 5. Ini jawabannya apa Mas? Satunya kan A. Ya, terus ini berarti O itu O2-nya berarti A plus B. O3-nya A plus 2B. O4 A plus 2B. O5-nya A plus 4. nah ini berarti UN atau rumus ke UN. Tadi kan pas U5 kan A plus 2B ini kan ada banyak satu berarti A plus N minus 1 kali. Oke, terima kasih, silakan untuk kembali. Yang lain gimana? Sama? Apakah benar? Yakin? Ya Allah. Oke, benar ya.
Jadi rumus ketika M berikan aritmetika adalah UN sama dengan A plus M min 1B. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai ke sini ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang masih belum paham? Oke, karena semuanya sudah paham dan waktunya juga sudah hampir habis ya. Ibu ada sedikit oleh-oleh. Kalian lihat di halaman terakhir lembar aktivitas ada satu soal, benar? Iya. Nah, silakan kalian setelah ini bersama-sama dengan kelompok mengerjakan satu soal itu. Kemudian kalian membuat video tentang aplikasi dari rumus barisan aritmetika dalam kehidupan kalian. Mengerti? Mengerti. Oke. Nah, baiklah. Jadi tadi rumus suku KM barisan aritmetika adalah UN sama dengan A plus M min 1B. Nah, anak-anak silakan kalian pelajari materi pertemuan berikutnya yaitu barisan dan deret geometri. Oke, baiklah, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan paling penting adalah jangan malas belajar. Karena apa jika kalian tidak bisa menahan malasnya belajar, maka kalian akan menelan pahitnya kebodohan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.